Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 6. nama saya Muhammad Sisu Bagja, NRP 23 2016-067. Nama saya Empu Dipo, NRP 23 2016-020. Dan satu teman kita lagi namanya Hafiz Asari 23 2019-089. Di sini kami akan mempresentasikan tugas pemodelan yang di mana kita tuh kebagian di daerah Kota Semarang untuk menentukan indeks kerentanan wilayah pesisir di bagian Kota Semarang. Pendahuluan, wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan atau pertemuan antara darat dan laut yang secara fisik merupakan suatu kawasan yang sempit. Apabila dilihat dari potensinya, wilayah pesisir merupakan wilayah yang kaya akan potensi sumber daya hayati maupun non-hayati, baik yang berada pada minakat di daratan maupun pada minakat perairannya. Tujuannya menilai tingkat kerentanan wilayah pesisir akibat kenaikan muka laut di Kota Semarang. Jadi kita tuh di sini tuh untuk menilai tingkat kerentanan yang dilakukan dengan menghitung indeks kerentanan pesisir dengan 6 parameter, di mana 6 parameter ini tuh mengacu terhadap jurnal Andika dan kawan-kawan tahun 2018. Nah, di mana parameter-parameter di sini tuh ada 6 parameter. Yang pertama ada geomorfologi, yang kedua kemiringan pantai, perubahan garis pantai, kenaikan muka air laut, pasang surut, dan gelombang laut. Nah, dari perhitungan hasil indeks kerentanan pesisir ini tuh nantinya bakal digolongkan ke dalam tingkat kelas potensi bahaya atau kerentanan. Nah, kelas-kelasnya jadi dari hasil itu ada kelas-kelasnya gitu, ada sub-subnya gitu. Next. Nah, yang untuk langsung saja mungkin ke metodologinya. Yang pertama yang kita lakukan tuh untuk metode pengumpulan datanya. Untuk metode pengumpulan datanya tuh kita tuh di sini membutuhkan data SHP administrasi desa, data garis pantai, di mana dua data ini tuh di-download dari Ina Geoportal atau Tanah Airku. Nah, terus ada data lain, data Demnas. Data Demnas itu data kemiringan. Data Demnas ini tuh di-download dari web yang lain, itu di BIG. Metode yang kedua, setelah kita mencari dan mendownload data-data yang dibutuhkan untuk melakukan proses indeks kerentanan, yang kedua tuh kita tuh input semua data yang di-download tadi semuanya. Dan yang pertama kita lakukan tuh kita melakukan slope. Slope ini tuh di mana data Demnas itu tuh di slope untuk menentukan kemiringannya. Yang ketiga tuh kita tuh melakukan perhitungan indeks kerentanan pesisir, perhitungan CPI dengan menentukan bobot terhadap masing-masing kelurahan yang mengacu terhadap jurnal Andika. Nah, maksudnya yang ketiga ini tuh kita tuh melakukan perhitungan indeks kerentanan nih. Nah, perhitungan indeks kerentanan ini tuh di mana perhitungan indeks kerentanan ini tuh dibagi menjadi beberapa kelurahan yang ada di pesisir Kota Semarang. Nah, kelurahan-kelurahannya di pesisir Kota Semarang tuh ada Mangkang Kulon, ada 14 kelurahan, ada Mangkang Kulon, Mangunharjo, Mangkang Wetan, Randu Garut, Karanganyar, Tugurejo, Tambak Harjo, Tawangsari, Pangunglor, dan lain-lainnya yang belum disebutkan. Nah, kita tuh dari 14 kelurahan itu tuh kita tuh menentukan bobotnya, di mana bobotnya itu dari 6 parameter yang tadi kita sebutkan. Geomorfologi misalkan di Mangkang Kulon tuh tergolong tinggi karena dari Mangkang Kulon ini tuh terdapat
terdapat geomorfologi seperti pantai berpasir, berteluk, berlumpur, laut payo, dan seperti itu. Nah, yang data-data yang lainnya seperti perubahan pantai itu untuk ya mengacu, udah ada pengacuannya gitu di jurnal dari Andika dan kawan-kawan 2018. Nah, setelah menghitung indeks, didapatkan hasil dari CPI perhitungan kerentanan sedang sampai tinggi dengan 6 parameter yang mengacu terhadap jurnal Andika dan kawan-kawan 2018. Analisisnya, Setelah dilakukannya perhitungan indeks kerentanan, didapatkan hasil CVI perhitungan kerentanan sedang sampai tinggi dengan 6 parameter yang mengacu terhadap jurnal Andika dan kawan-kawan 2018 terhadap 14 kelurahan di Semarang, Jawa Tengah. nah ini hasilnya dari hasil yang bisa dilihat di gambar ini. Ada dua daerah yang tergolong ke dalam tergolong ke dalam pembobotan yang paling tinggi. Nah, dua daerah ini tuh ada di yang tinggi ini tuh ada di, mohon tunggu sebentar. Yang tinggi ini tuh ada di daerah Randu Garut dan Karanganyar. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Apabila masih banyak kekurangan, apabila masih banyak kesalahan, mohon maaf. Kita masih belajar sedikit-sedikit. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.